dalam hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau Allah yang setia. Sekalipun kami tidak pernah setia, tapi Engkau Tuhan yang selalu setia bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari sama-sama kembali katakan pujian. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, berkali-kali Engkau menolong ya Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berdiri katakan, berkali-kali Engkau menolong kami ya Tuhan. Berkali-kali Kau menolong,
geser Pak. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau setia. Itulah sebabnya kami ada di sini, karena kesetiaan Tuhan Yesus yang memanggil kami dari dunia yang gelap, dari lembah dosa, untuk datang beribadah ke tempat ini. Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Hari ini kita belajar tentang dua macam dasar di dalam Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Matius 7 ayat 24, 25, 26, dan 27 saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini tentu semua orang mengerti perkataan Tuhan ini, karena Tuhan selalu berbicara dengan sederhana. Sebagian besar ajaran Tuhan Yesus itu sederhana, mengambil contoh-contoh kehidupan yang kita lihat sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Jadi dikatakan dua macam dasar. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia ada perikopnya, dua macam dasar. Ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi kita sekarang ini dengar firman. Kita dengar firman, tidak cukup mendengar saja, tapi harus melakukan firman itu. Ya, coba kita introspeksi hidup kita. Jadi ciri-ciri orang yang sudah mendengar firman dan dia sudah melakukan firman, ciri-cirinya ada. Orang itu tidak gampang marah. Jadi kalau kita mau evaluasi hidup kita sekarang ini, apakah kita masih gampang marah? Emosi. Ya. Sedikit-sedikit marah. Ya. Ada yang ketinggalan dia marah. Ada yang orang sedikit ngomong keras marah. Dia sendiri salah marah. Kita kadang di rumah sebagai orang tua, kita yang lupa naruh handphone, lupa naruh barang kita marah sama istri kita. Kita suruh orang semua cariin itu, padahal kita lupa kita yang naruh. Nah itu kita harus evaluasi, gampang marah. Gampang cemas. Berarti itu sudah punya firman tapi tidak melakukan. Gampang cemas. Apa-apa takut. Sakit sedikit anaknya, lu udah panik semua udah. Ya, cari dokter yang terbaik. Nah, itu ciri-ciri orang yang belum melakukan firman yang banyak.
Apalagi gampang tersinggung. Ya. Orang bilang apa? Gampang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Orang ketawa tersinggung. Orang diem tersinggung. Kok diam ya? Kok ketawa ya? Apa saya yang diketawai? Padahal orang lain mungkin ya senang sama kita. Belum tentu kita diketawain orang atau diceritain orang. Ya mungkin ceritain baik kita. Tapi kita tersinggung. Nah itu. Sensitif sekali. Ada acara nggak diajak. Sensi. Kenapa ya? Kok saya nggak diajak? Macam-macam itu otaknya mutar sendiri. Malam nggak bisa tidur. Kok kayak kemarin kok Pak Pingsong ada acara, kok saya lupa diundang. Karena padahal orang lupa ngundang atau mungkin terbatas orangnya. Misalnya ada orang pergi retret, ya tempatnya terbatas, cuma 4 orang. Ya, kita nggak diundang. Apalagi badan kita gemuk, ya kan tempatnya kecil. Nah, kita tersinggung, ya. Kita sensi. Jadi harus diselidiki evaluasi hidup kita. Macam-macam kita sombong. Sombong itu juga orang yang jarang melakukan firman, jadi sombong dia. Ya, kalau dia kaya, dia berhasil, sukses, sombong masih mending. Tapi itu juga nggak boleh. Firman Tuhan menyatakan nggak boleh, janganlah engkau sombong. Tapi ada juga orang sudah nggak punya apa-apa, kusut, pengangguran, sombongnya minta ampun. Ya. Nah, itu yang kebangatan. Tapi semua sombong nggak boleh. Macam-macam hidup ini. Ada yang egois, ada yang kurang empati sama orang. Ada orang sakit, ya rasain lu kurang doa kali. Nah, ya kan? Jadi selalu empatinya nggak ada. Ada orang yang mati, wah sial itu pasti. Ya, begini-begini dia itu. Pantas saja dia ngalami musibah. Itu enggak empati, itu belum melakukan firman. Ya, banyak di antara kita begitu. Saya juga kadang sering begitu. Ada kejadian menimpa teman atau apalagi menimpa orang yang sering menyusahkan kita. Musuh kita kasarnya lah kalau ngomong. Padahal dalam Kristen itu tidak ada musuh. Di dalam Yesus itu tidak ada kita punya musuh. Ya, karena Yesus berkata, ampunilah musuhmu. Ya, berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu. Nah, tapi kan kita, aduh sama orang ini kok saya nggak cocok nih. Sudah jadi kejadian. Nah, rasain lu. Nah, itu belum. Kita belum sepenuhnya berdiri di atas dasar firman Tuhan. Kita baru cuma pendengar. Baru punya iman. Kan dalam firman berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman Yesus. Baru dengar, timbul iman. Tapi di dalam Alkitab, Pak Pingsong, Abraham dibenarkan karena iman. Benar, di Alkitab mengatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Apakah iman Abraham berhenti diam? Tidak. Iman dia percaya ketika dia disuruh Tuhan pergi meninggalkan Ur Kasdim, dia jalan. Itu melakukan perintah Tuhan. Meskipun dia belum tahu endingnya apa hidupnya. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita mendengar firman, kita beranjak melakukan firman itu. Itulah yang dikatakan kita membangun rumah kita di atas dasar yang kuat. Nah, dari ada 3 hal ya. Pertama, dasar harus kuat. Kedua, pondasi bangunan kita, pondasi kehidupan kita harus kuat. Ya. Dan tentu bangunan atasnya juga harus kuat sampai ke atap supaya tidak bocor. Kalau kita nih bicara bangunan, saya ini orang bangunan, tukang bangunan saya, ya.
Jadi saya ngerti sekali nih yang Tuhan bilang. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi yang pertama dasarnya apa dulu? Apa dasar bangunan kita? Siapa dasar bangunan kita? Apakah filsafat? Ajaran-ajaran duniawi? Ajaran nenek moyang? Apakah Yesus Kristus? Jadi Yesus Kristus itulah dasarnya. Ya. Kalau kita berdiri ini, dasarnya tentu beton di bawah ini. Nah, dasar berdiri bangunan kita, yaitu harus di dalam Yesus. Di atas Yesus Kristus. Tidak boleh di atas ajaran yang lain. Filosofi, Aristoteles, Konfusius dan sebagainya. Banyak ajaran duniawi. Nah, sekarang ada orang Kristen mendasarkan dirinya pada sains. Christian Science, berdasarkan teknologi, itu salah pasti. Jadi kita orang Kristen dasarnya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu apa? Firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah sendiri. Jadi firman Injil ini yaitu Yesus Kristus. Itulah dasar kita dulu. Ternyata ikut Yesus lebih penting dari keluarga, lebih penting dari istri, anak, suami, lebih penting dari apapun. Ya, jadi kita harus berdasar landasannya harus yang benar, ya, yaitu Tuhan Yesus tentu. Nah, kalau kita bangun rumah, ya, sudah tahu dasarnya Tuhan Yesus, nggak boleh dasar lain, ya. Kristen banyak, ajaran Kristen banyak, tapi tidak berdasar pada Injil yang sempurna. Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Ada yang diambil sebagian, dibuang sebagian. Nah itu tidak sempurna, jangan berdasar pada itu. Kan banyak Kristen, ajaran Kristen, ya macam-macam, ya. Jangan, tetapi tetap kita berdasarkan pada Injil. Nah, tentang membangun rumah, Tuhan bilang, orang yang membangun rumah di atas batu. Kalau kita baca lagi di dalam Lukas lebih dalam dia ngomongnya. Di dalam Lukas 6 ayat 47. Ini lebih gampang dimengerti lagi nih. Lukas 6 ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku. Nah, ini kita datang sama Tuhan kan? Dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam. Biasanya ini orang bangunan, kalau kita bangun rumah, kita harus gali dalam. Semakin dalam pondasinya, semakin kuat bangunan itu. Menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kalau bisa gali sampai ketemu batu, itulah luar biasa bangunan itu. Tidak akan roboh oleh gempa megatrust sekalipun. Ya, kan belakangan ini kita ditakutkan sama gempa megatrust. Dan bukan berarti itu akan terjadi karena di Alkitab mengatakan ada gempa bumi di mana-mana nanti. Jadi kita harus mempersiapkan pondasi iman kita. Ya. Kalau ada rumahnya yang pondasinya ini ya boleh juga dipersiapkan. Jangan sampai kita lagi tidur gempa rumah kita roboh. Ya, tapi yang terutama pondasi iman. Ya, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ya, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi pondasinya harus Tuhan Yesus, ya. Kalau bangunan digali dalam sampai ketemu Tuhan Yesus. Maksudnya itu. Jadi jangan dangkal. Oh, ngerti, tahu Tuhan doang. Oh, saya tahu. Kenal Tuhan. Saya tahu Tuhan Yesus, dia juru selamat, ya,
Dia raja di atas segala raja, dia bangkit dari antara orang mati. Apakah cukup segitu? Tuhan bilang enggak. Lakukan firman. Ada banyak firman yang harus dilakukan. Seperti ampuni musuhmu. Nah, kalau udah gitu, ampuni musuh. Sudah, jangan dulu Tuhan. Enak aja katanya. Dia yang ngerugin saya, kok saya ngampuni? Itu berarti belum menggali. Ya. Kalau kita menggali perlu usaha yang besar. Memang dalam Yesus itu tidak gampang. Siapa bilang gampang ikut Yesus? Sangat sulit. Ya. Kita harus menggali dalam firman. Bukan nggak cukup menggali, tapi kita harus melakukannya. Harus melakukan firman itu supaya semakin kokoh fondasi kita di dalam firman itu. Ya, jadi di sini dikatakan akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Nah, ini lebih jelas lagi di dalam Lukas 6. Ini kayaknya Lukas ini orang pintar nih yang. Kayaknya dokter atau insinyur. Ya. Jadi pengetahuannya luas, dia bisa jelaskan bahwa kalau mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, jadi nggak digali, cuma ditaruh di atas tanah rumahnya. Jadi pondasinya itu cuma ditaruh begini, bikinlah rumah, dicor di atas, dia nggak gali, bangunlah rumah, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, giliran datang banjir, air bah, ini pasti roboh, ya, nggak tertanam di atas tanah lagi. Masih mending kalau di atas batu. Batu pun harus digali, ya. Saya jelasin gini soal bangun-membangun ya. Saya sekarang ini juga mereview rumah saya. Saya kaget. Karena waktu itu saya lihat rumah saya itu kelihatan kokoh berdiri. Jadi jangan salah tafsir, kita lihat orang kok, waduh luar biasa orang ini ya, pasti imannya kuat, teguh. Karena kita lihat cuma kulitnya, luarnya. Kita nggak bisa lihat pondasinya kan. Kita nggak bisa lihat dalamnya orang itu, hatinya. Kadang cuma penampilan doang kita bisa tertipu. Nah waktu saya tuh beli rumah itu, waduh rumahnya tinggi, hampir 5 meter 1 lantainya. Kelihatan kokoh, temboknya nggak ada yang retak. Ternyata saya sekali beberapa bulan lalu saya mencoba untuk mau buat semacam kolam. Dan saya agak curiga rumah ini kayaknya pondasinya nggak terlalu dalam. Karena saya lihat sudah mulai ada dindingnya retak, di bawahnya itu kayak melepuh gitu loh. Jadi air bisa masuk. Saya gali mau bikin kolam. Ternyata saya kaget. Saya menemukan pondasi bangunan itu dangkal. Cuma 0,5 meter dari lantai dasarnya bangunan itu. Waduh, ini bahaya nih. Memang tanahnya keras. Ya, tanahnya keras, masih beruntung. Tanahnya keras. Jadi tidak terjadi penurunan, jadi tidak retak. Tetapi tidak cukup. Pernah dengar gempa di Jogja? Dulu atau di beberapa tempat, Jogja deh dulu yang paling terkenal. Enggak tahu kalau yang muda-muda enggak ngerti. Itu kan banyakan rumah hancur. Karena pondasinya dangkal, cuma bangun yang penting jadi, ya kan? Pondasinya mungkin cuma 1,5 meter, bahkan juga ya seperti itu Tuhan bilang, tidak ada pondasinya, cuma ditaruh di atas tanah. Kalau rumah kayu nggak apa-apa, memang rumah kayu tidak ditaruh dalam, tapi kalau dia gempa dia cuma goyang-goyang, nggak roboh. Tapi kalau rumah batu harus ada pondasinya ke dalam. Cari sampai tanah keras. Makanya rumah saya perbaiki sekarang, saya renovasi. Saya gali, saya tambahin pondasi lagi. Sayang kalau sampai suatu saat nanti terjadi gempa bumi, rumah itu hancur. Dari sekarang, jadi menggali, membuat pondasi di dasar yang kuat dalam Yesus itu tidak gampang. Tidak murah, saya bilang, mahal Pak. Mahal itu bikin pondasi. Makanya banyak orang nggak mau bikin pondasi rumahnya kuat. Apalagi kita beli rumah yang kontraktor
cari untung gede. Udah bawahnya kita nggak tahu, pasti dangkal, ya. Jadi itu pun kalau kita menggali pondasi harus cari tanah keras sampai ketemu. Kalau lembek lumpur, ada kan tanah lumpur tuh, ya. Harus digali sampai lumpurnya nggak ketemu tanah yang keras. Baru itu kuat. Sama juga kita Tuhan Yesus, kita harus gali terus. Firman kita harus gali terus. Nah, ada kabar baiknya. Kabar baiknya gimana? Supaya kita bisa menggali, kita punya pondasi berdiri di atas dasar yang kuat, yaitu batu karang yang teguh. Ya, Tuhan Yesus itu diumpamakan batu yang teguh, gunung batu yang teguh, tempat perlindungan kita. Kita harus punya waktu untuk Tuhan. Nah, itu kabar baiknya. Oke lah, sekarang kita mungkin yang tadi saya sebutin tuh, kita nilai kita masih di bawah 50, banyakan merahnya, ya kan? Coba selidiki, saya juga masih banyak merahnya itu. Kalau saya selidiki, waduh, merah saya Tuhan. Nah, kalau kita udah tahu banyak merahnya, kita harus ambil sabat. Ya. Jangan sampai Tuhan Yesus yang memaksa kita untuk sabat. Seperti saya. Saya dulu percaya Yesus sudah lama, tapi tidak pernah saya bangun pondasi saya di atas firman. Cuma ke gereja, selesai pulang, udah saya urusin lagi kerjaan saya. Senin sampai Minggu saya bekerja, terus bertahun-tahun. Senin sampai Minggu saya bekerja, ke gereja bisa dihitung, bisa setahun sekali. Kalau Natal, atau kalaupun setiap sebulan sekali, firman cuma lewat doang. Cuma sebagai persyaratan apa? Wah, saya kan orang Kristen, mesti ke gereja. Nanti dilihat orang gimana? Jadi cuma simbolis saja ke gereja. Nah, saya dipaksa Tuhan disuruh sabat. Sabatnya bukan cuma Sabtu Minggu, bukan Minggu aja, bukan Sabtu, 1 tahun. 1 tahun saya disuruh sabat Tuhan. 1 tahun saya menganggur. Jangan sampai Tuhan paksa kita untuk sabat. Ya, hambanya juga hati-hati. Sibuk pelayanan Senin, Minggu, apalagi hamba Tuhan Minggu paling padat kan. Senin juga padat. Sana sini dipanggil pelayanan, mengajar. Tidak ada lagi sabatnya. Tidak ada lagi hubungannya intim dengan Tuhan Yesus. Ya, tidak ada lagi praise and worship pribadi dengan Tuhan. Tidak ada lagi rethinking, kita mikirkan lagi apakah pencapaian kita sampai saat ini sejauh mana, restrukturisasi, mereview lagi program-program kita, keluarga kita. Ya. Kalau orang bilang prioritas, ya prioritas pertama Tuhan, kedua keluarga, 3 pekerjaan, 4 pelayanan, 5 hobi. Jadi kadang orang prioritasnya bukan Tuhan, pelayanan. Kamu ditanya, Pak Piksa kemana? Wah, saya pelayanan, pagi sampai malam. Memang pelayanan itu kan berbicara tentang Tuhan, tapi belum tentu kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Sibuk cuma seperti kalau kita dengar sekarang itu kan artis-artis, ada kasus di Hollywood, P. Diddy kan. Waduh, kita terhibur kalau dengar dia entertain. Ternyata bobrok semua kan. Semua isinya kejahatan. Karena mereka enggak punya damai. Yang kita yang dengar yang damai, dianya enggak. Bergejolak semua di dalam hatinya. Sehingga melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, jadi tentu dasarnya dengan sabat. Mulai dari sabat dulu. Saya dulu dipaksa Tuhan sabat. Waktu saya nganggur 98. Ya, Oktober 98 saya nganggur. Disitulah saya ambil waktu sabat saya. Saya mencari Tuhan. Saya mendengar firman Tuhan. Saya berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Dan apa firman yang saya dengar dan saya lakukan waktu itu? Yaitu jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan atau minum,
akan apa yang hendak engkau pakai. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di situ saya start. Saya sangat beruntung ya. Karena Tuhan memberi saya dasar pertobatan di atas firman. Bukan di atas mujizat. Tapi di atas firman. Ya, karena saya sering baca firman, di situ Tuhan, oke, saya putuskan Tuhan. Saya akan buktikan firman-Mu ini. Saya lakukan firman-Mu ini. Saya mencari Tuhan. Sungguh-sungguh Senin sampai Minggu. Karena tidak bekerja. Senin sampai Minggu saya belajar berpuasa. Saya baca firman. Saya belajar untuk menyanyi. Saya ini gak bisa nyanyi sebetulnya. Belajarlah saya nyanyi di kamar mandi. Setiap saat saya menyanyi. Memuji Tuhan. Praise and worship. Jadi sabatnya itu setiap hari. Sampai 1 tahun. Nah, jangan sampai Tuhan buat kita begitu. Ya, atau Tuhan kasih sabat kita, kasih sakit. Izinkan sakit, baru gitu. Aduh Tuhan, iya. Selama ini kita sibuk nih. Kadang ada ibu-ibu tuh ya. Suaminya, mah kemana mah? Wah lagi ini, lagi fitness, lagi ini. Kadang ibu-ibu lebih sibuk dari kepala keluarga loh. Kalau orang dulu kan enggak, istrinya, suami istrinya katanya, "Pah, belum pulang jam segini?" Enggak. Kalau sekarang suaminya nanya, "Ma di mana, Ma?" "Oh, lagi di mall." "Di mana lagi?" "Wah, ada urusan arisan." Waduh, lebih sibuk. Nah, itu hati-hati. Jadi bukan saya nyinggung nih, tapi ya ada kenyataannya begitu. Jadi hati-hati, harus punya sahabat. Ya, saya juga akan sadar sekarang karena terlalu sibuk. Sehingga sahabat saya kadang juga terbengkalai. Ya, padahal Tuhan sudah ajar dulu. Waktu sahabat saya 1 tahun itu luar biasa, saya buktikan firman Tuhan. Dan mulai dari jangan khawatir. Jadi saya enggak khawatir, saya enggak cari kerja, saya cari Tuhan. Tapi jangan contoh, karena waktu itu saya masih bujangan. Ya, belum ada beban. Jangan yang sudah berkeluarga, nah itu Pak Pingso ngomongnya gitu, saya mau sabat nih 1 tahun saya enggak mau kerja. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Oh jangan. Itu kasus saya. Karena saya bertahun-tahun tidak mencari Tuhan sampai umur saya 33 tahun. Waktu 98 itu umur saya 33 tahun. Jadi Tuhan suruh stop. Kamu saatnya sabat. Sabatnya bukan seminggu tapi setahun. Ya, dan memang saya manfaatkan waktu sabat saya itu mencari Tuhan. Saya lakukan firman-Nya. Sehingga saya berdiri di atas batu karang yang teguh. Di atas firman yang kokoh. Meskipun setelah itu saya dapat banyak kesembuhan. Saya dapat banyak mujizat. Karena saya sudah kokoh. Kalau saya berdasarkan mujizat, iman saya gak kokoh. Besok saya gak dapat mujizat, saya bilang, mana Tuhan? Kalau sekarang saya gak dapat mujizat, Tuhan tetap ada. Seperti Sadrak Mesak Abednego. Dia ngomong, kalau Tuhan yang aku sembah bisa melepaskan aku dari dapur api ini, Dia akan melepaskan. Tapi kalau enggak, aku tetap menyembah Dia. Aku tetap menyembah Yesus. Itu berarti dia dasar imannya kokoh. Fondasi imannya sangat kokoh. Di atas Tuhan Yesus. Ya. Jadi gitu. Jadi kita harus punya sabat. Sekarang kita sabatnya Sabtu dan Minggu. Atur Sabtu setengah hari. Karena kan sekarang kan Sabtu Minggu libur kalau orang kerja. Sabtu keluarga, Tuhan. Sabtu, tapi diutamakan Tuhan dulu. Minggu setengah hari, Sabtu setengah hari. Karena orang Jakarta terus terang tidak gampang untuk sabat full. Karena kan kita banyak urusan rumah. Orang kerja pas Sabtu baru beres-beres rumah. Ya tetap beres-beres rumah. Ya Minggu juga beres-beres rumah ke gereja. Kalau ditanya JKI Getsemani, Minggu kemana? Pasti nyawanya ke gereja. Ya, apakah ke gereja cukup? Sabat itu bukan cuma datang ke gereja ini, oh selesai Tuhan. Saya kan sudah ke gereja Tuhan 1 jam, 1 jam setengah. Berarti saya sudah melakukan sabat. Enggak, Tuhan maunya itu Tuhan sendiri berhenti. Kalau kita baca di dalam Kejadian
Kejadian 2 ayat 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kita kadang lebih super power dari Tuhan. Tuhan aja berhenti hari ke-7. Kalau kita enggak, saya dulu begitu. Senin sampai Minggu, kerja dan kerja terus. Akhirnya saya stres, gampang marah. Ada sedikit bikin saya marah, saya berantem. Berkelahi sama orang. Benar nih, berkelahi. Karena saya dipenuhi dengan pekerjaan, otak saya tidak refreshing dengan Tuhan. Tidak melakukan firman. Jadi hati-hati, kita jangan lebih super power daripada Tuhan. Kita harus punya rest, istirahat. Rest pada saat kita sabat itu apa yang kita lakukan? Praise and worship. Ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, kita mengevaluasi hidup kita. Oh Tuhan, apakah selama seminggu ini saya sudah melakukan firman? Firman apa yang saya langgar? Tahu kita. Pasti kita tahu, oh kemarin Tuhan saya bentak orang itu, kemarin saya bohong dan sebagainya. Itu pasti kuat kita. Kalau kita lakukan itu terus menerus, ya, itu kita berdiri di atas Tuhan Yesus. Pondasi kita akan kuat, pondasi kita akan dibangun. Jadi kita tadi udah bicara Yesus Kristus sebagai dasarnya, ya, sebagai kalau bilang batunya, kalau digali sampai dalam ketemu batu, ya, ketemulah harta karun itu. Kita berdiri di atas harta karun itu. Nah, pondasi kita bangun. Ya, bukan berarti kita sudah udah ketemu batu karang itu, udah kita bangun pondasi rumah kita, hidup kita. Kita bangun, kalau bangunan itu dicor, ada besinya. Ya, dicor ada besinya. Ya, dicor, mahal itu pondasi. Setelah itu dibangun tiangnya ke atas. Tiangnya jadi, nanti dindingnya, atapnya. Itu kita harus bangun sampai kita mati. Jadi enggak berhenti. Pertumbuhan itu enggak berhenti. Pembangunan enggak berhenti dalam hidup ini. Di dalam iman. Nah, itulah sebabnya Tuhan memberikan ini semua dasar. 2 macam dasar. Nah, oke, kalau dasar satunya dibilang orang yang bodoh. Jadi orang bijaksana sama orang bodoh. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Orang udah tahu lah, nggak usah saya jelasin. Ya, berarti kalau kita mendengar firman, kita tidak lakukan tiap minggu ke gereja, sama dengan kita membangun rumah di atas pasir. Itulah sebabnya banyak ada di dalam firman berkata, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat ini. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu nggak pernah lakukan firman. Ataupun kamu lakukan cuma kali ini, besok enggak. Tuhan, firman ini kali ini bisa saya lakukan. Tapi saat ini enggak bisa Tuhan, beda kasusnya. Nah, tawar-menawar dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Orang bodoh. Kita pilih mana? Mendengar dan melakukan atau mendengar aja? Kalau mendengar aja enggak masuk surga loh. Enggak masuk surga. Jadi banyak orang Kristen tidak masuk surga kalau tidak mendengar, tidak melakukan firman. Ya, kalau lebih tegas lagi saya baca di Yakobus ya. Di Yakobus itu sangat tegas sekali tentang perbuatan ya. Melakukan firman itu perbuatan. Seperti contoh di Alkitab, saya lupa di mana, ada 2 orang anak diperintahkan sama orang tuanya. Misalnya saya perintah anak saya, tolong beliin roti di Indomaret. Ada 2 anak saya, tolong beliin roti. Satunya, wah saya nggak mau, saya malas, saya mau belajar. Satunya, ya siap Pak, siap saya beliin, ya kan. Udah, saya tunggu. Yang mengatakan siap saya beliin, dia nggak jalan, dia diem aja nungguin, ya kan. Tetapi yang tadi ngomong, saya capek, saya lagi belajar, tiba-tiba dia sadar,
Wah, saya disuruh papa saya beli roti, dia pergi beli roti. Dibawalah ke saya. Yang mana yang melakukan? Yang ngomong tok, siap. Yang ngomong malah yang gak mau, malah dia ngelakukan, malah dia yang melakukan firman. Ya inilah anak yang disayang, itulah yang melakukan kehendak bapaknya. Ya, jadi kita harus melengkapi iman kita dengan perbuatan, menyempurnakan iman kita. Sebab di Yakobus ini paling keras dia ngomong. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tuh. Jadi orang Kristen yang tidak melakukan firman itu mati. Ya. Apakah gunanya? Yakobus 2:14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi banyak di antara kita yang sesungguhnya kalau kita selidiki, saya pun kadang kalau sudah jauh dari Tuhan, sibuk dengan ini itu, tidak melakukan firman, saya pun iman saya karena hampir mati. Ya, hampir mati. Kalau mati kan bahaya. Nah, banyak orang yang imannya mati. Sehingga ada masalah, nyalain orang. Ya itu saya bilang, sensi. Wah, pokoknya ada masalah aja dalam hidupnya. Apapun yang menimpa dia pasti nyalain istri, nyalain suami, nyalain anaknya. Gara-gara kamu nih sial. Kan sampai ada orang gitu kan. Gara-gara bos saya ini, gara-gara pokoknya apa yang disalahin. Zodiak pun disalahin sama dia. Ya, yang suka lihat zodiak itu, ya. Sio-sio disalahin. Kenapa kok saya sio ini? Ya kan? Nah, hati-hati ya. Jadi kita harus melakukan, kata Yakobus tegas sekali ya. Jadi dalam hidup ini lebih baik punya sedikit tapi melakukan. Ya. Lebih baik kita tidak kaya tapi kita bisa menolong orang. Banyak orang yang kaya raya tapi tidak mau menolong orang. Karena dia tidak berdiri di atas fondasi Yesus Kristus yang penuh belas kasihan. Ya, yang firman-Nya hidup, yang punya empati sama setiap orang. Coba perhatikan ini, apakah kita saat ini sering mendoakan orang? Mendoakan orang sakit, ada saudara kita sakit, kita doakan. Kalau enggak, wah enak aja lu sakit gue doain. Kan ada gitu. Berarti kita belum sungguh-sungguh melakukan firman. Jadi kita harus benar-benar, kalau kita belum, kita harus ambil sabat. Ya, siapapun kita, hamba Tuhan, saya pun yang biasa berkhotbah, harus mengambil itu. Kita evaluasi kembali hidup kita. Ya, pikirkan lagi jalan kita ini, apakah sudah sesuai firman? Evaluasi, kalau enggak, rubah, restrukturisasi lagi, ya, plan kita. Nah, saya ini orang project. Di project itu terkenal plan, do, check, action. Jadi kita merencanakan, melakukan. Ya, kalau merencanakan aja nggak melakukan kan nggak jadi apa-apa. Ya, merencanakan, melakukan, cek benar nggak yang saya lakukan itu sesuai dengan rencana. Kalau nggak sesuai, diperbaiki, melakukannya diperbaiki. Atau perencanaannya dirubah. Nah, kita harus evaluasi hidup kita. Ya, planning kita mungkin, kurang pas, mesti di setel lagi, dirubah. Atau enggak, plannya Tuhan udah benar dalam hidup kita. Tapi kita menjalankannya enggak disiplin. Ya, masih belum berdasarkan batu kara yang teguh, Tuhan Yesus. Wah, kita harus perbaiki. Waduh, atau pondasi kita udah benar nih di dalam Tuhan. Tapi pondasi kita masih belum kokoh, perlu dibongkar,
Wah, ini keropos nih, dibongkar, dicor lagi. Ya. Baru setelah itu bangunannya ke atas kokoh enggak. Bocor enggak atapnya? Dari rumah, bocor atapnya, pantas saja kita semrawut hidup kita karena bocor atap kita. Ya, diperbaiki bocornya. Berarti masih banyak firman yang belum kita lakukan. Ya, dalam hidup ini. Jadi itu yang harus kita pahami, harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita harus beriman, iya, tapi melakukan seperti Yakobus itu. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Kamu pembuat kejahatan. Ngeri. Kita udah ke gereja setiap minggu. Pelayanan tiap minggu. Ketemu Tuhan. Boro-boro kita ditanya. Dia gak liatin kita, Pak. Bu. Enggak, dia gak ngeliat kita. Dia gak kenal kita. Seperti Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib. Papanya memalingkan muka. Itulah pedihnya Tuhan Yesus. Bukan pedihnya waktu disiksa. Bukan pedihnya waktu diludahi, ditempeleng, dianiaya. Memang pedih, sakit. Tapi paling pedih ketika Bapa berpaling. Ya, ketika Bapa berpaling dari dia. Berarti dia ditinggalkan oleh Bapa. Apakah kita mau begitu? Kita mau ketemu Tuhan. Tuhan gak lihat kita. Nangis. Tapi jangan sampai terlambat. Jangan ketika kita sudah selesai di dunia ini, kita sudah berharap ketemu Tuhan. Boro-boro ketemu. Kita tidak di tempatnya malah. Bagaimana mau ketemu? Hati-hati. Rethinking kembali hidup kita. Evaluasi kembali pencapaian kita dalam kehidupan iman, terutama kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan, pekerjaan. Kalau kita pekerjaan memang selalu dilatih begitu, direview, ya Bu, dicek lagi kenapa ini tidak tercapai, ya. Itu sebetulnya di dalam bidang rohani harus lebih ketat lagi nge-review kerohanian kita daripada urusan duniawi kerjaan. Karena ini bekal kita ketemu Tuhan. Ya. Kita ketemu Tuhan memang kita gak sanggup berdiri. Kita akan jatuh, tapi kita ketemu. Ya. Kita pasti tidak akan kuat menghadapi Dia. Karena Dia Maha Kudus, Maha Mulia. Tetapi kita di tempatnya. Itu yang penting. Ya. Mungkin kita tidak menjadi gubernur di sana, tidak apa-apa. Tidak menjadi wali kota, ya. Tapi kita bisa dekat sama Tuhan. Ya. Kita bisa duduk semeja, seperjamuan dengan Dia. Betapa indahnya itu. Betapa indahnya itu. Ya, saya aja cuma mimpi ketemu Tuhan. Itu yang selalu saya ingat. Setiap saya ada masalah, setiap saya lupa Tuhan. Apalagi kalau ketemu langsung, itu cuma mimpi aja. Nah tujuan kita harus ketemu Tuhan Yesus. Kita harus lakukan firman, terus menerus. Kita bangun pondasi iman kita di atas batu karang yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Kita bangun terus pondasi, bangun bangunan kita ke atas, tingkat 2, tingkat 3, atapnya yang kokoh. Kita akan kuat menghadapi apapun, ada gempa pun di dunia ini, gempa apapun, masalah berat apapun, bahkan nyawa kita pun terancam. Kita tetap kokoh, kita percaya pada Yesus. Martir sekalipun kita hadapin, kita ditolak sekalipun oleh keluarga kita, suami kita memalingkan muka seperti Tuhan, bapaknya memalingkan mukanya, saudara kita memalingkan mukanya terhadap kita tetap kuat.
Karena kita berdiri, ditanam di dasar yang kuat, batu karang, batu, gunung batu yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Saya undang jemaat berdiri. Dulu saya masih di kampung, saya biasa dengar yang gereja setahun sekali lagu-lagu batu karang yang teguh. Masih keingat sih. Tempat perlindunganku, Engkau tidak tergerak, di gelora pun tetap. Tuhan Yesus ku seru, tolong, tolong anakmu. Berdirilah di atas batu karang yang teguh, batu gunung yang teguh, dan tertanamlah di atasnya. Maka kita akan membangun fondasi kehidupan ini, kehidupan di dunia ini dengan kokoh. Tidak akan ada yang bisa menggoncangkannya. Badai, angin ribut, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan sakit penyakit, persoalan apapun masa depan kita tidak akan takut, tidak khawatir, karena kita berdiri di atas batu karang yang teguh, di atas Tuhan Yesus, di atas firman Tuhan Yesus yang hidup. Firman yang hidup kita lakukan setiap ayat demi ayat, pasal demi pasal kita lakukan firman. Perintah Tuhan kita lakukan, dan apa yang tidak diingininya kita tidak lakukan. Maka kita akan dibangun di atas batu karang dengan pondasi yang kuat, bangunan yang kuat, atap yang kuat, sehingga kita tidak akan mengalami musibah yang membuat kita lupa Tuhan, membuat kita murtad, membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus. Berapa besar pun musibah yang kau alami, masalah yang kau alami tidak akan membuat kita roboh. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir, di atas tanah, dan tidak digali. Ada masalah sedikit, rusak, roboh, sampai hancur. Kita tidak bisa seperti itu. Tetapi kita mesti mengambil sabat. Setiap minggu kita datang kepada Tuhan. Bukan cuma 2 jam. Kalau perlu setengah hari, sehari penuh. Aturlah waktu kita. Jangan terlalu sibuk dengan dunia ini. Sebab dunia ini akan hilang dengan segala kemewahannya. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan yang akan membawa kita ketemu Tuhan. Tetapi ingat, firman yang dilakukan. Bukan firman yang dihafal. Bukan firman yang kita tahu. Tapi firman yang sudah dilakukan. Karena semakin kita melakukan firman, semakin sempurna firman itu di dalam hidup kita. Dan menjadi pondasi, menjadi dasar yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau beri kami pengertian Tuhan. Pengertian tentang firman-Mu. Dan beri kami kekuatan untuk melakukannya. Mempraktekkan firman-Mu dalam hidup ini. Siapapun kita hari ini yang mendengar firman, percayalah, firman ini adalah firman yang hidup. Firman yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri katakan, dan Tuhan sudah lakukan semuanya. Dia sudah lakukan semuanya.
Tidak ada satu pun cacat celah yang dia lakukan. Sempurna dia lakukan firman yang dia sudah sampaikan. Jadi kita nggak usah takut dan bingung. Kita sudah berdiri, kita sudah benar di sini. Kita sudah benar di sini. Kita berdiri di atas Tuhan Yesus, bukan di atas hal-hal lain, filsafat dan sebagainya. Tinggal kita lakukan terus, lakukan firman. Kalau ada firman berkata, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Dilakukan itu. Meskipun tidak gampang. Ketika kita dalam masalah, kita pasti takut. Ketika kita dalam masalah ekonomi, kita pasti khawatir. Mau makan apa Tuhan? Anak-anak mau sekolah Tuhan. Tetapi percayalah, kalau kita teguh berdiri, Tuhan punya jalan keluar. Dia punya jalan keluar. Tetapi kuatkan juga pondasimu. Jangan cuma dasarmu yang kuat, tapi pondasimu tidak kuat. Pondasi kita harus kuat juga. Pondasi iman tentu dengan firman. Pondasi ekonomi, ya, kita harus bisa memperhitungkan, mengatur keuangan kita, sehingga kita kuat ekonomi kita, sehingga tidak goncang. Kita menganggur sebulan 2 bulan masih bisa. Perkuat pondasi ekonomimu, pondasi pekerjaanmu. Kalau engkau bekerja, belajar sungguh-sungguh, itulah pondasinya. Sehingga kamu punya kemampuan lebih dari yang lain. Ketika kita melayani, menjadi hamba Tuhan, isi hidupmu dengan firman. Belajar terus, supaya kita bisa menyampaikan firman yang hidup dengan membuat orang bisa mengerti cepat, bisa melakukannya. Apapun profesi kita, tekuni itu pondasi kita. Tapi yang terutama pondasi iman yang berdiri atas Kristus, itu yang harus kita perkuat. Setelah itu perkuat yang lain. Kalau kita punya bahasa, perkuat bahasamu. Pelajari banyak bahasa, itu jadi bekalmu untuk hidup di dunia ini. Belajar sungguh-sungguh anak sekolah, ya. Tekun belajar. Pondasi di sekolah itu adalah matematika. Kalau memang yang mau ke jurusan eksakta, belajar terus matematika. Atau yang bukan eksakta, belajar bahasa, belajar musik, tekuni sesuai talenta kita. Maka kita punya pondasi yang kuat. Sehingga suatu saat kita ada di profesi itu, kita akan bisa menguasai, bisa berkembang, bisa berbuah banyak. Ya, jadi hidup ini tentu kita harus bekali, terutama dengan iman. Pondasi iman yang teguh, bangunan iman yang teguh, maka kita pasti bisa melakukan yang lain. Pasti bisa, saya sudah yakini, saya sudah alami. Pasti yang lain bisa kita lakukan. Pasti bisa sukses kita. Pasti bisa menerima mujizat. Pasti kita sembuh dengan kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak setia. Dia selalu setia. Jadi tetaplah setia, lakukan firman Tuhan. Sesedikit pun lakukan itu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami siap melakukan firman-Mu. Haleluya, amin.